Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan materi berikutnya. Ya, kalau dari latar belakang gambarnya kalian pasti sudah tahu. Kita akan membahas tentang renang gaya punggung. Nah, tapi untuk materi renang kali ini kita tidak akan mempraktekannya, mungkin karena masih ada kekhawatiran untuk ke tempat wisata atau tempat rekreasi ya. Jadi untuk lebih amannya kita belajar materinya dulu. Tapi kalau kalian ada kesempatan untuk ke kolam renang, ya silahkan boleh dipelajari dan dipraktikkan materi ini. Oke, ya langsung saja. Ya, gerak dasar renang gaya punggung. Nah, dari gambar yang ada di sini, ini adalah renang gaya punggung. Jadi seperti ini gerakannya nanti. Ya. Oke. Gerak dasar gaya punggung merupakan gerak yang efisien dalam menghemat tenaga serta mudah untuk dilakukan. Gerak dasar yang akan kita pelajari untuk memperkenalkan renang gaya punggung adalah gerak luncur, gerak tungkai, dan gerak lengan. Gerak tungkai itu gerak kaki. Ya. Yang pertama kita latihan gerak meluncurnya dulu. Cara melakukannya ialah sebagai berikut. A. Berdiri di tepi kolam. B. Salah satu kaki ditekuk dan ditempelkan pada dinding kolam. Ya, lihat seperti ini. Kemudian C. Kedua tangan diluruskan ke atas sejajar dengan kepala. Nah, seperti ini dengan kaki masih tetap menempel di pinggir kolam. Kemudian bungkukkan badan ke belakang, pandangan ke atas dan punggung menyentuh permukaan air. Ya, masih di gambar yang kedua ya. Kemudian doronglah kaki yang menempel pada dinding kolam sehingga badan meluncur ke depan. Nah, sampai seperti ini. Jadi kita belajar meluncurnya dulu supaya tetap ada di atas atau sejajar dengan permukaan air. Dengan muka ada di atas permukaan air sehingga kalian bisa bernafas. Oke? Lanjut. Lakukan gerakan ini dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang ya supaya lancar. Oke. Selanjutnya, nah ini bukan lagi nyapa temennya ya, tapi ini gerakan renang gaya punggung. Ini gerakan tangannya mengayunnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Yang kedua, latihan gerak tungkai atau gerak kakinya ya. Latihan gerak kaki penting dipelajari secara bertahap berkaitan dengan gerakan tungkai maupun gerak pergelangan kaki. Tendangan kaki seperti mengayun sepeda. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. A. Tahap persiapan. Lakukan terapung dan telentang. Nah, seperti ini. Ya. Luruskan tungkai atau kaki dan ujung kaki lurus, ya. Masih belum banyak gerakan di sini, masih terapung saja. Ya, kita belajar terapungnya dulu. Lalu tahap pelaksanaan, tekanan ke bawah bergantian dan berurutan antara telapak kaki dan jari kaki ya. Nah, ini sudah mulai mengayun kakinya. Kemudian tarik tungkai mendekati tubuh sehingga membentuk sudut 90 derajat dengan lutut. Kemudian ketiga, lakukan gerakan menyerupai sikap sedang melangkah kaki dan satu kaki menekan air dan kaki lainnya lurus. Jadi bergantian ya menekan airnya supaya badan kita tetap terapung. Ya. Saat badan kita mulai turun, tendang lagi airnya supaya badan kita terangkat dan tetap terapung. Oke, selanjutnya tahap gerak lanjutan, masih gerakan kaki ya. Gerakan kaki ibarat sedang mengayuh sepeda ya, agar pinggul tidak tenggelam sehingga membentuk posisi duduk, angkatlah perut. Nah, jadi di sini
perutnya ya, kalau ini mengapung biasa, dan di sini agak diangkat perutnya sambil menendang kakinya ya, menendang air ke bawah sehingga badan kita terangkat supaya tidak tenggelam ya. Dorong pinggul ke atas dengan menekan telapak kaki pada air dan tungkai lurusnya. Ini seperti tadi Bapak bilang ya. Oke, selanjutnya latihan gerak kaki. Nah, kalau tadi baru gerak tungkainya saja ya, supaya badan kita tetap terapung. Sekarang gerakan kakinya pada saat renang gaya punggung ini. Untuk belajar renang gaya punggung, gerakan kaki penting untuk dipelajari. Cara melakukannya sebagai berikut. Latihan yang dapat dilakukan adalah gerakan badan dengan keadaan telentang, pada bagian kepala dipegang oleh teman atau guru. Nah, di sini kalian bisa dibantu oleh mungkin kalau ada dibantu oleh kakak atau orang tua kalian untuk memegangkan kepalanya dengan cara seperti ini ya. Kalian tidur telentang di permukaan air dengan cara yang tadi ya, mengapung tadi. Kemudian kedua kaki diluruskan, pada bagian kepala dipegang oleh teman atau guru kalian. Nah, di sini mungkin kalian nanti kalau ada kesempatan untuk berenang, kalian belajar dengan dibantu oleh kakak atau orang tua kalian. Kemudian gerakan kaki dengan menendang air atau menekan naik turun. Ya, perhatikan gerakan kakinya di sini. Ya, seperti ini, kakinya tetap lurus, yang tidak mengayun, yang menekan ini ditekan airnya ke bawah sehingga badannya maju ke depan dan tetap sejajar dengan air ya. Kemudian lakukan gerakan tersebut dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang ya. Untuk gerakan tadi, kalau sudah bisa mengapung dan gerakan kakinya sudah bagus, tidak perlu dipegangin pun sudah bisa. Jadi kalian belajar jalan meluncur ya, setelah meluncur kalian gerakan kakinya walaupun belum menggunakan tangan. Nah, tahap yang berikutnya, kita latihan gerakan tangannya dulu ya. Latihan dapat dilakukan di kolam renang dangkal pada posisi berdiri atau di luar kolam juga bisa ya. Cara ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A. Berdiri di kolam yang dangkal, kemudian salah satu tangan diangkat ke atas dengan posisi tangan lurus. B. Kemudian tangan digerakkan memutar lengan ke belakang lurus ya. Nah, ini awal salah satu tangan diangkat ke atas, kemudian diputarnya ke belakang. Perhatikan, diputarnya ke belakang sehingga kalau misalnya kita dalam posisi telungkup ya, ini airnya misalnya ada di sini, posisi badan kita terdorong ke depan dengan kita mengayun lengannya ke belakang ya. Lakukan gerakan tersebut secara bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri ya. Oke, bisa dicoba sekarang nih sambil kalian menonton, sambil dicoba gerakan tangannya ya. Diayun ke belakang badan. Oke. Lakukan gerakan tersebut secara sungguh-sungguh dan berulang-ulang sehingga lancar. Oke, selanjutnya latihan gerakan tangan. Nah, di sini akan dibantu dengan alat bantu pelampung ya. Latihan yang dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan pelampung diapit di antara kedua paha dengan posisi tidur terlentang. Nah, di sini pelampung yang digunakannya adalah mungkin papan pelampung ya, atau mungkin nggak tahu kalau pakai ban bisa nggak ya. Boleh kalian coba aja sendiri ya. Oke. Cara ini dapat dilakukan dengan mudah karena dapat dilakukan sendirian ya. Yang penting kita punya pelampungnya. Cara melakukannya sebagai berikut. A. Tidur telentang di permukaan air seperti cara yang pertama tadi. Kemudian jepit pelampung dengan paha, karena dengan pelampung badan kita akan terangkat ke atas ya. Nah, di sini di sini malah gambarnya menggunakan ban ya. Di sini menggunakan ban. Nah, bannya ini dijepit di paha ya. Kalau Bapak dulu belajarnya menggunakan pelampung papan yang
biasa kita gunakan kalau lagi pelajaran renang di kolam renang ya. Oke, berikutnya setelah badan terangkat ke atas, kita tinggal menggerakkan kedua lengan secara bergantian antara kanan dan tangan kiri. Nah, seperti yang tadi, gerakan tangannya ini diputarnya ke belakang kepala, ya, dari sini diputar ke belakang kepala, kemudian dorong airnya, ya, dorong airnya sehingga badan kita terdorong ke depan. Semakin cepat kalian lakukan gerakan tangannya, nanti juga gerakan majunya akan semakin cepat. Nah, pandangan matanya ini tidak melihat ke kaki. Kalau kalian melihat ke kaki, nanti badannya bungkuk sehingga jadi lebih berat dorongannya. Kalau bisa badan antara kepala, ya, badan dan kaki tetap lurus, ya, tegak badannya, dan pandangan matanya ini ke atas, ya, pandangan matanya ke atas. Oke, lakukan gerakan ini sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dirangkum yang menurut kalian penting dan boleh dicoba apabila kalian ada kesempatan untuk ke kolam renang. Ya, terima kasih sekali lagi. Tetap lakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.